Kronologi juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat itu. Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Di WhatsApp, kembali lagi bersama gua, Bayu RS. Apakah benar polisi melakukan salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon? Salah satu pelaku yang kini sudah bebas yaitu Saka Tata mengatakan jika dirinya tidak bersalah dan menjadi korban salah tangkap. Tidak hanya Saka, pengacara dari 7 pelaku lainnya yang kini masih mendekam di penjara juga menyatakan jika kliennya tidak bersalah dan menjadi korban salah tangkap. Di mana pernyataan ini membuat publik gempar dan membuat kasus ini lebih rumit lagi. Ada 3 faktor yang menyebabkan publik mulai berpikir jika memang ke-8 pelaku ini adalah korban salah tangkap. Faktor yang pertama, proses penyelidikan yang tidak sesuai dengan prosedur, di mana bisa kita lihat dalam proses penangkapannya sendiri tidak ada surat penangkapan resmi dari kepolisian. Bahkan penangkapan ini dilakukan oleh Ayah Eki selaku ayah korban yang bertugas di kepolisian bagian narkoba, di mana seharusnya kasus ini harus ditangani kepolisian bagian kejahatan umum, bukan bagian narkoba. Namun bermodalkan informasi dari 2 saksi yang ditemukan Ayah Eki, tanpa melewati prosedur yang resmi, Ayah Eki mengajak bawahannya untuk langsung menangkap 8 orang yang terduga melakukan kejahatan tersebut atas informasi saksi yang dimiliki Ayah Eki. Dan dalam proses investigasinya, Saka Tata menyatakan jika dirinya mengalami penyiksaan dan pemaksaan untuk mengakui kejahatan tersebut, di mana penyiksaan yang sangat kejam ini membuat Saka Tata tidak kuat dan akhirnya mengakui kejahatan yang menurutnya tidak dia lakukan. Faktor yang kedua, fakta dalam persidangan, di mana dalam persidangan ini dijalankan secara tertutup dan tuntutan jaksa yang menyatakan jika Eki meninggal karena tusukan benda tajam berbeda dengan hasil visum yang menyatakan tidak ada luka akibat benda tajam. Dan hasil otopsi juga menyatakan jika Eki itu meninggal karena trauma benda tumpul, bukan benda tajam. Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut, tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Dan saksi kunci yaitu AF dan Dede yang menyatakan jika dirinya melihat 8 orang ini pada malam kejadian tidak dihadirkan dalam persidangan. Di mana hal ini membuat pengacara pelaku sangat sulit untuk memastikan apakah pernyataan AF dan Dede ini benar atau tidak. Karena pengacara Saka menyatakan jika AF dan Dede ini pernah berkonflik dengan 8 orang ini, yang berkemungkinan jika kesaksian AF dan Dede ini bukan berunsur dari fakta, tapi berunsur dari dendam kepada 8 orang ini. Untuk tuntutan pembunuhan berencana itu, polisi hanya perlu waktu 3 jam untuk mengenali para pelakunya berdasarkan keterangan Ade dan Aep yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Karena 2 orang ini justru yang menjelaskan pelakunya si A, si B, si C. Ibu sebagai kuasa hukum atau kuasa hukum lain pernah menanyakan itu? Berulang kali ke majelis hakim, minta jaksa menghadirkan Dede dan Aep. Karena mereka sebetulnya bukan orang situ juga. Bagaimana mereka apal banget nopol dan sebagainya. Faktor yang ketiga, pihak terkait masih diam. Yang pertama, pihak Ayah Eki. Ayah Eki seakan-akan menghindari kasus ini. Bahkan Hotman Paris pun bingung kenapa Ayah Eki sangat sulit untuk diajak kerjasama untuk menyelesaikan kasus ini. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki.
Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Dengan diamnya Ayah Eki ini menimbulkan kecurigaan jika Ayah Eki ini sedang menutupi sesuatu. Yang kedua, pihak kepolisian. Pihak kepolisian masih belum buka suara kenapa terjadi faktor perubahan penyebab kematian dari Polsek Talun ke Polres Cirebon, di mana yang awalnya dinyatakan kecelakaan tunggal lalu berubah menjadi kasus pembunuhan. Kepolisian memang sudah mengklarifikasi tentang penyiksaan dan pemaksaan yang dinyatakan oleh Sakatata. Namun bagaimana dengan pernyataan pengacara yang menyatakan jika pada proses investigasi hak-hak yang harus diberikan kepada 8 pelaku ini tidak diberikan kepada 8 pelaku, bahkan keluarganya di saat itu tidak boleh melihat para pelaku. Yang ketiga, pihak jaksa dan juga pengadilan. Pihak jaksa juga belum buka suara perihal tuntutan yang tidak sesuai dengan hasil visum dan otopsi. Begitu pula pihak pengadilan yang masih belum buka suara kenapa 8 pelaku ini dinyatakan bersalah. Pihak pengadilan juga belum menanggapi pernyataan dari pengacara Saka yang menyatakan jika dalam kasus ini marwah persidangan seakan-akan hilang. Itulah 3 faktor yang membuat publik mulai berpikir adanya kemungkinan salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Dan pertanyaannya, apakah benar 8 pelaku ini memang bersalah? Dan Peggy yang kini sudah ditangkap memang benar pelaku atas kasus Vina? Atau warga biasa yang dikambing hitamkan untuk membersihkan nama kepolisian?